Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Kali ini saya mau memasang atau merakit ya ring piston di motor Suzuki Skyway. Habis penggantian, mau kita pasang, mau kita rakit ulang. Bisa diperhatikan ya, untuk boringnya kita kasih sedikit pelumas. Jangan lupa di pistonnya juga dikasih pelumas ya, seperti ini. Kemudian kita paskan untuk ringnya ini jangan sampai sejajar. Oke, kita masukkan aja untuk boringnya, langsung dimasukkan. Untuk pemasangan piston di sini harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai si ringnya itu terjepit dan tidak masuk semua, karena nanti bisa mengalami patah ya apabila si ring piston ini terjepit atau tidak pas di bagian posisinya. Ini serangan onan jong-jong gitu. Tanam gua ngisi masuk mau pakai helm mah. Anggar wae rajian mah. Prodas ini anggar. Saluran atau helm. Dan setelah masuk kita tarik lagi keluar, kita keluar masuk ya, untuk memastikan bahwa ring piston ini tidak terjepit. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pasang kamprat atau keteng, kita masukkan dulu ke bagian boring ya, sebelum kita tekan semuanya ke bagian dalam. Kemudian kita pasang untuk tensionernya yang bagian bawah ya. Nah ini sioner bagian bawah, posisinya seperti ini. Kemudian kita pasang untuk packingnya, jangan lupa dikasih sedikit lem ya, untuk menjaga kebocoran pada bagian head. Mau baju tuprak Kemudian kita pasang tensioner yang bagian atas. Nah di sini posisinya teman-teman, ini tensioner bagian atas. Untuk pengancingnya menggunakan baut 10 ya. Nah ini udah terpasang seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita kasih lem juga untuk di bagian head ya, untuk menjaga kebocoran. Sebelum kita memasang, kita kasih sedikit lem juga. Kemudian langsung aja kita pasang, kita masukkan ya, kita paskan untuk tensionernya seperti ini. Kemudian kita masukkan kamprat atau keteng. Kemudian kita tarik. Kalau sudah pas, kita tekan untuk bagian headnya seperti ini ya. Kemudian kita pasang baut yang 4. Ada ring juga di bagian sini ya teman-teman. Ada 4 buah ring. Lalu kita pasang untuk murnya. Untuk murnya sendiri ini mur 12 ya. Kemudian kita kencangkan baut dengan cara di zigzag ya, di zigzag seperti ini, bisa diperhatikan. Nah di zigzag seperti ini ya, ini agar tidak mengalami kemiringan ya. Untuk pengencangan secukupnya aja.
jangan sampai berlebihan karena nanti bisa jebol untuk bautnya kalau misalkan kita mengencangkannya berlebihan ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kemudian kita pasang baut pinggir. Di sini menggunakan mur 10 ya untuk pengencangan di bagian pinggir. Ada 3 buah baut mur untuk mengencangkannya. Kemudian kita kencangkan baut 10. Ini pengancing tensioner tadi ya. Kita kencangkan dulu, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya kita pemasangan sentrik. Nah, di sini yang paling penting ya di sini teman-teman, untuk mengetopkan. Nah, kita paskan untuk topnya dulu di bagian belakang ya. Ini posisinya di kipas teman-teman, karena untuk manjutnya sendiri posisinya itu di bagian dalam ya. Nah, di kipas di sini ada tanda panah. Nah, ini itu mengarah ke tanda panah yang di blok mesinnya seperti ini teman-teman. Oke, kita paskan. Ini tandanya di TMA ya. Kemudian kita siapkan untuk sentrik. Bisa lihat ya, untuk sentrik ada 2 garis, itu sejajar dengan blok mesin. Garis ini sejajar dengan blok mesin ya, seperti ini. Oke, kemudian langsung aja kita pasang. Oke, kita cari dulu titik pasnya di noken as ya, karena di noken as itu ada spi pengancing ya. Pakai 10.000 Ada spi pengancing. gabrek-gabrek. Yang mana ini? Oke, seperti ini. Nah, langsung aja kita pasang ya. Kita paskan untuk garisnya dengan cara diangkat seperti ini ya, untuk rantai kampretnya. Kemudian kalau sudah pas, kita masukkan ke bagian noken asnya ya. Nah, ini masih kurang 1 mata. Kita masukkan lagi, kita coba masukkan lagi. Oke, udah pas lurus ya. Sekarang kita tekan nih bagian sini, kita tekan ya untuk memastikan nah lurus ya, seperti ini teman-teman. Ada garis tuh di bagian, nah di sini. Nah, ada nggak kelihatan ya? Nah, seperti ini teman-teman. Untuk topnya paskan seperti ini dengan lurus dengan blok. Oke, kemudian dilihat lagi di bagian belakang, di bagian magnet. Kalau udah pas, sekarang kita pasang untuk bautnya ya. Jadi untuk bautnya sendiri di sini ada ringnya seperti ini teman-teman. Ini fungsinya untuk menahan noken as itu agar tidak geser ya. Kita pasang untuk bautnya di sini menggunakan baut 8 tapi menggunakan kunci L ya teman-teman. Untuk pengencangannya itu menggunakan kunci L4 ya. Langsung aja kita kencangkan untuk bautnya ya, menggunakan kunci L4. Kemudian kita pasang untuk tonjokan sioner di sini. Nah, kita colok dulu pakai obeng min, diputar agar si tonjokannya itu naik ke atas ya. Ada. Kita putar seperti ini teman-teman. Kita kencangkan untuk bagian bautnya. Oke, setelah pas bautnya kita lepaskan. Nah, apabila obeng tadi dilepaskan, itu tonjokannya itu otomatis balik lagi ke bawah ya, jadi menekan si tensioner tadi. Nah, kita kencangkan untuk bautnya di sini menggunakan kunci 8 ya teman-teman. Kita cek lagi untuk topnya, udah pas apa belum untuk kekencangan si kampret ini atau keteng ini. Oke, udah mantap ya.
Kemudian kita kencangkan benar-benar untuk bagian pengancing sentriknya ya. Kita kencangkan secukupnya aja, jangan berlebihan ya. Di sini saya menggunakan sambungan kunci karena kunci L-nya kependekan, jadi tidak ada tenaga ya untuk memutar. Oke, kemudian kita tes ya. Setelah topnya terpasang, kita tes putarkan beberapa putaran untuk memastikan si klep ini tidak tabrakan dengan si piston. Ya, kita kasih pelumas untuk bagian noken asnya. Di sini kita kasih pelumas ya. Oke, udah aman, sepertinya ini udah aman. Kemudian kita cek oli mesin. Nah, di bagian sini posisinya teman-teman kita buka untuk bautnya ya. Kita cek untuk oli mesinnya ini dia suplainya normal atau enggak ya. Kita engkol. Oke, kita engkol, perhatikan di bagian lubang ini teman-teman. Nah, sampai si olinya itu keluar ya. Jangan lupa untuk olinya dikasih oli dulu ya untuk mesinnya. Oh, udah kelihatan keluar ya teman-teman ya. Udah kelihatan keluar. Oh, ada goyang-goyang guys. Oke, udah aman ya, mantap. Kemudian kita pasang lagi baut penutup jalur olinya. Ini kita kencangkan untuk bautnya secukupnya seperti biasa ya. Kita cek lagi untuk kerenggangan klep. Di sini saya menggunakan feeling aja ya, perasaan untuk kerenggangan klep. Kita putar-putar, kita cek atas bagian bawah. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya untuk kerenggangan klepnya. Saya rasa udah cukup. Kemudian kita pasang untuk tutup headnya. Jangan lupa ada karetnya ya di bagian sini. Kita paskan. Kebetulan untuk karetnya ini tidak saya ganti ya, karena masih lumayan bagus lah. Kemudian kita pasang untuk bautnya. Untuk bautnya juga beda dari baut yang lainnya, ada stoppernya, ada stopper bautnya seperti ini. Oke, mesinnya udah terakit ya, udah terpasang. Kita tes untuk hidupkan ya motornya. Jadi hampang, udah nyala, udah mantap. Oke, baik begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.